Cangkul lehermu, cangkul sekarang juga. Cangkullah lehermu, cangkul sekarang juga. Diam kau setan alas. Kau itu hantu jin, dedemit yang seharusnya tak mencampuri urusan manusia. Setelah beberapa lama ia berteriak. Deni teringat butiran batu tasbih pemberian Bakiwi yang ada di saku bajunya. Sembari kalap dan merasa takut, ia dengan segera mengambil batu tersebut. Ia lemparkan batu tersebut tepat di kepala mayat yang terkubur di depan warung. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Setidaknya ungkapan ini dirasakan oleh seorang pemilik warung tradisional yang menyediakan ayam bakar dengan rasa yang khas. Warung itu berdiri di tanah Medan yang kini sang pemilik tengah menikmati buah manis atas kerja kerasnya. Sepintas, tidak ada yang berbeda dari sosok Aryani Malapurwanti, sang pemilik warung tradisional di Medan dengan pemilik warung lain. Terhitung 20 tahun sudah ibu dua orang anak ini membuka usaha warung ayam bakar. Bukan perjalanan yang mudah baginya hingga bisa mempertahankan usahanya selama itu. Awal mula ia membuka usaha warung di Medan itu tentu bukan tanpa alasan. Pada tahun 1997, suami Aryani meninggal dunia akibat penyakit diabetes. Sepeninggal sang suami, perempuan yang kini lebih dikenal dengan panggilan Mami ini harus memutar otak untuk menghidupi kedua anaknya. Saat itu anak pertamanya tengah menempuh pendidikan tinggi di salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat. Sementara anak keduanya masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Selang 4 tahun setelah sang suami meninggal, ia memutuskan hijrah dari kampung halamannya di Tigan Raket, Kabupaten Karo ke Medan. Keputusannya untuk pindah ke Medan lantaran penghasilannya yang didapat di Tigan Raket tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dan hidup anak-anaknya. Tahun 2001 menjadi tonggak awal berdirinya warung Mami yang hasilnya terbukti dapat menyekolahkan anak Mami hingga perguruan tinggi. Setelah suami meninggal, saya tulang punggung, buka kedai nasi, kedai kopi, nanam-nanam, jual kain, apapun dijalani demi dapat duit untuk keselamatan anak-anak saya, ujar Mami. Di Medan, Mami memulai dari merintis warung kecil-kecilan, berjualan nasi dan kopi. Sebagai tempat usaha, bangunan milik kakaknya ia sewa dan dijadikan warung yang saat ini dikenal sebagai Kantik Amik. Ia mengaku meski di Medan masih terus tinggal di tempat kontrakan, namun kehidupannya jauh lebih baik jika dibandingkan saat masih di kampung halaman. Keinginan untuk memberikan kehidupan layak pada kedua anaknya yang membuat ia tidak cepat puas terhadap apa yang sudah diperoleh. Mami membuka warung dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Tidak hanya menjajakan dagangannya, Mami juga menyediakan area kosong untuk penjual makanan lain, seperti mie goreng dan nasi goreng. Bagi perempuan kelahiran 1961 ini, cara sangat membantu dalam mendekatkan antara satu pedagang dengan pedagang lain, sehingga kini ia memiliki banyak teman. Ia pun percaya rezeki orang sudah diatur sesuai dengan porsinya. Dengan kedua tangannya, Mami mulai meletakkan piring nasi uduk dan ayam bakar ke meja pelanggan. Seperti biasa, warung Mami tak pernah sepi pengunjung. Maklum, warungnya berbeda di lokasi yang strategis, dekat dengan jalan raya dan perempatan jalan. Mau tidak mau, orang yang jalan atau pengendara sering mampir ke warung ini untuk melepas rasa lapar. Bukan hanya itu, warung ayam bakar miliknya juga banyak yang bilang sangat lezat. Beda dengan rasa ayam lain, ditambah bumbu khas sambal kecap yang membuat setiap orang tidak terpikir untuk menolak. Malam itu saking ramainya, ia beserta sang anak, Dani, bahkan sampai meletakkan terpal di depan warungnya, agar pembeli bisa kebagian makan di tempat langsung. Bu, ayam bakarnya 3, nasi 3, teh manis 4, jadi berapa? Mami langsung menggunakan jarinya seperti orang menggambar tanpa alas. Semua 75.000. Mungkin itu juga yang menjadi salah satu alasan
mengapa warung Mami tak pernah sepi. Harganya yang bersaing, namun rasanya yang tidak kalah dari ayam bakar di restoran, menjadi kelebihan dari dagangannya Mami. Sebelum menutup warungnya, ia selalu menyempatkan waktu beres-beres di depan warung. Karena jika ada sampah yang tertinggal di jalan, pasalnya pembeli yang terlalu banyak kadang tidak meletakkan sampah sebagaimana mestinya. Setelah semua selesai, tak lupa ia menghubungi Budi untuk memesan persediaan kelapa, karena stok yang disimpan Mami hanya bertahan untuk 2 hari. Keesokan hari, Mami baru mengetahui jika ada restoran baru yang menjual beragam makanan. Salah satunya ayam seperti Mami. Sebenarnya ada sedikit cemas kalau dagangannya menjadi tidak laku. Namun ia berpikir kembali, toh setiap rezeki orang sudah diatur sesuai dengan porsinya. Seperti biasa, pelanggan Mami tetap berdatangan. Karena sifat Mami yang ramah dengan pembeli, tak jarang banyak yang sudah menjadi pelanggan setianya. "Mi, aku udah coba makanan yang restoran di depan itu. Rasanya biasa aja tapi harga mahal pol." Nggak boleh ngomong kayak gitu. Mahal karena bangunannya saja udah beda sama warung saya. Tapi pokoknya ayam bakar Mami tetap nomor 1. Gak ada yang bisa ngalahin. Sambil memindahkan bekas piring dan gelas yang telah dipakai, Mami pun berucap terima kasih dan tak lupa mengingatkan pelanggannya itu untuk berbicara yang baik-baik saja. Seminggu setelah keberadaan restoran tersebut, Mami mulai menyadari jika pelanggannya tidak sebanyak dulu. Setiap memperhatikan restoran itu yang ada di benak Mami, apa mungkin sekarang saya udah kalah saing? Namun ia selalu mencoba untuk berpikir positif, karena berdagang tidak selamanya berada di atas. Mungkin saja pelanggannya mulai bosan. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mami pun bergegas merapikan terpal yang ada di depan warungnya. Namun kali ini ia dibuat sedikit kaget setelah melihat kembang 7 rupa yang tersebar di depan warung. Tetapi ia hanya berpikir, oh mungkin bekas orang jalan yang tidak sengaja menjatuhkan barangnya. Minggu kedua warung ayam bakar milik Mami semakin sepi. Sekarang yang dilakukan Mami hanya mengipas dagangannya agar lalat tidak masuk. Hingga pukul jam 8 malam, ia memutuskan untuk pulang karena cuma saja pembeli tidak ada yang berminat. Warung Mami yang biasanya sangat ramai mendadak sepi sekali beberapa minggu ini. Mami tidak curiga sama sekali dan Mami sama sekali tak percaya soal perkara gaib. Oleh karena itu, ketika warung makannya mulai sepi, dirinya tak punya pikiran aneh-aneh. Padahal biasanya warung makan Mami selalu ramai, terutama ketika siang hari di saat istirahat jam kantor. Entah kenapa, hampir 3 minggu ini warungnya jadi sepi banget. Ada sih memang pelanggan yang tetap datang, tapi dalam sehari mungkin tak lebih dari 10 orang yang mampir. Padahal biasanya sebelum azan asar berkumandang, dagangan di warung Mami sudah ludes. Belakangan ini bahan makanan bisa habis setengah saja udah bagus. Mungkin emang belum rezekinya, kata Mami mengomentari soal sepi warungnya ini. Beberapa teman Mami sempat menebak kalau warung Mami ini kena guna-guna. Soalnya tak ada angin, tak ada hujan kok bisa-bisanya langsung mendadak sepi. Namun karena dasarnya tak percaya begituan, Mami cuek-cuek saja. Sampai kemudian datang seseorang yang hendak mampir beli makanan ketika Mami sudah siap-siap mau tutup. "Waduh, udah tutup ya, Mi?" tanya orang itu. "Iya mas, udah mau maghrib soalnya, maaf ya," kata Mami sambil mau mengunci pintu warungnya di luar. Orang ini bergeming melihat pintu warung Mami, tertegun agak lama seperti melihat sesuatu. Dari mulutnya mendadak keluar kalimat ini. "Wah, Mami ini ternyata pakai gituan," tanya orang itu. Mami kebingungan mendengarnya. Maksudnya apa mas? Gituan apaan sih?" tanya Mami. "Ya gituan biar tambah laris dagangannya," tanya orang asing. Mami kaget. "Enggak itu mas, saya nggak pernah pakai penglaris gitu-gitu kok," kata Mami. Melihat ekspresi Mami yang benar-benar terkejut, orang ini jadi mencurigai sesuatu. "Oh, kalau bukan penglaris,
Berarti ada orang yang lagi jahat sama Mami ini, kata orang asing itu. Maksudnya gimana sih, Mas? Saya nggak paham. Mas ini jangan aneh-aneh deh, baru datang udah bicara yang enggak, kata Mami sedikit kesal. Bukan begitu, tapi ini aku lihat ada 2 sosok genderuwo di depan pintu warung Mami, dan satunya ada di halaman warung Mami, kata orang asing itu. Mendengar arah pembicaraan sudah mulai aneh, Mami makin kesal. Udah deh Mas, jangan cerita yang serem-serem gitu, saya nggak percaya, kata Mami sambil meninggalkan orang asing ini begitu saja. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Mami sempat bertemu dengan Pak Karjo, tukang kerupuk yang biasa setor kerupuk di warungnya. Sudah lumayan lama Mami tidak ketemu Pak Karjo, hampir 3 minggu. Padahal dulu Mami biasa ketemu Pak Karjo karena kerupuk sering di-setor 2-3 hari sekali. Pak Karjo ketemu di sini. Kemana aja kok sering gak kelihatan lagi? Lama banget gak setor kerupuk di warung saya, tanya Mami. Pak Karjo yang disapa Mami malah kaget. Loh, kok malah saya yang sering gak kelihatan? Mami ini yang lama banget gak kelihatan, kata Pak Karjo. Pak Karjo ini jangan bercanda deh. Udah 3 minggu ini Pak Karjo gak pernah setor kerupuk kok. Jadi ya sampean yang gak kelihatan. Ditungguin lo padahal, kata Mami. Mendengar kalimat begitu, entah kenapa raut wajah Pak Karjo jadi aneh. Antara merasa aneh, tapi juga terlihat seperti coba-coba lagi mengingat sesuatu. Ada apa sih Pak Karjo? Kok mukanya jadi aneh gitu? Tanya Mami. Mi, jadi selama 3 minggu ini warung Mami itu buka terus? Tanya Pak Karjo sedikit memburu. Ya iyalah buka, kalau tutup keluarga saya mau makan apa Pak? Tanya Mami heran. Kali ini wajah Pak Karjo semakin aneh lagi. Merasa ada yang tak beres, Mami bertanya memastikan. Memang ada apa sih Pak Karjo? Begini, saya kira selama 3 minggu ini warung Mami itu tutup terus, kata Pak Karjo. Loh kok bisa warung saya buka terus loh Pak? Kata Mami. Kok aneh ya, saya ini kemarin-kemarin selalu setor kerupuk mie. Nah, tapi saat saya kesini, warung Mami tutup terus. Makanya saya lanjut ke warung yang lain. Besoknya begitu juga, tutup lagi. Sampai berhari-hari. Akhirnya saya nggak lagi setor karena saya pikir warungnya emang tutup, kata Pak Karjo. Mami terkejut mendengar pengakuan Pak Karjo. Memang Pak Karjo ngeliat warung saya tutup beneran? Maksud saya beneran ditutup semuanya gitu, pintu dan tirai-tirainya? Tanya Mami. Serius Mi, saya lihatnya begitu. Makanya saya kaget waktu Mami bilang saya nggak pernah setor kerupuk lagi. Lah gimana mau setor kalau warungnya tutup terus gitu? Kata Pak Karjo. Mami terdiam cukup lama, mencoba merangkai berbagai kejadian selama 3 minggu ini. Kenapa Mi? Tanya Pak Karjo. Pak, beberapa minggu ini warung saya sepi bukan main. Terus tiba-tiba ada orang yang datang ke warung saya dan bilang kalau warung saya dijaga 2 genderuwo gitu. Saya sih nggak percaya. Tapi waktu dengar cerita Pak Karjo gitu kok saya jadi was-was ya. Tanya Mami. Pak Karjo berpikir sejenak. Mungkin sih Mi, bisa jadi itu alasannya. Orang-orang yang beli makanan di warung Mami taunya warungnya emang tutup. Makanya pada nggak datang ke warung lagi. Jadinya mendadak sepi gitu, kata Pak Karjo. Mami yang awalnya tak percaya akan hal-hal gaib tiba-tiba bertanya sesuatu ke Pak Karjo. Pak Karjo ada kenalan orang pintar nggak yang bisa bantu saya? Tanya Mami. Oh ada Bu, tetangga desa saya. Besok bisa sih saya anterin, kata Pak Karjo sambil mengacungkan jempol tangan. Mami cuma tersenyum tipis. Meski gak begitu percaya hal gaib begituan, tapi toh tidak ada salahnya dicoba. Kali aja manjur. Di keesokan harinya Mami dan anaknya yaitu Dani, bahkan menantunya Mami diajak ke rumah orang pintar. Mami pun menceritakan tentang masalah yang dihadapinya selama berminggu-minggu ini.
Coba kau periksa tanah di bagian belakang warung ibumu. Jika teliti, di sana akan kau temukan bekas galian. Bongkar galian itu, maka kau akan temukan penyebab mengapa warungmu selalu sepi pengunjung. Apa itu, Mbah? Apakah ada jambi-jambi dari warung pesaing atau orang-orang yang tak menyukai ibu saya? Tanya Denny. Kurang lebih begitu. Aku tak mau banyak bercerita. Nanti kalian takut untuk pulang. Biar kalian bongkar saja sendiri apa yang tertanam di sana. Sementara Mami yang mendengarkan itu bergidik ngeri dan juga was-was akan apa yang akan terjadi. Setelah obrolan itu selesai, mereka pun akhirnya pulang. Dani ini anak pertamanya Mami yang baru kawin 3 bulan lalu. Ia pun selalu membantu ibunya berjualan. Dan ia pun harus turut menghadapi Mbah Kiwi untuk mengetahui mengapa warung ayam bakar milik ibunya selalu sepi pengunjung. Padahal sewaktu awal membuka warung ini pasti selalu ramai pengunjung. Aku pun pontang-panting kalau bantu ibu. Bukannya kami pede dan merasa warung kami laris. Namun ini ada yang salah. Mengapa orang-orang bisa kompak tak mau mendatangi warung ayam bakar kami? Begitulah Dani bercerita kepada sepupunya, Ableh, yang juga biasa membantu kecil-kecilan di warung milik ibunya. Ia benar-benar dibuat bingung sebelum akhirnya menghadap Mbah Kiwi. Para mahasiswa dan wisatawan biasanya mampir di warung tersebut untuk makan bersama kawan-kawannya, merayakan ulang tahun, atau janjian dengan kekasihnya masing-masing. Belum lagi Dani dan sang ibu kerap memasang diskon bagi siapapun yang sudah 10 kali makan di warung miliknya. Promo itu jugalah salah satu hal yang membuat warung ayam bakar tersebut selalu ramai pengunjung. Maka tak hayal bila Mami merasa ada yang aneh sejak warungnya diterpa paceklik pengunjung. Ia harus merugi beberapa juta karena makanan yang membusuk dan tagihan listrik yang tak terganti. Sesampainya di rumah, Dani segera mengambil cangkul di rumahnya. Ia ingin buru-buru memastikan apa yang dikatakan Mbak Kiwi tentang benda yang tertanam di depan warungnya. Siapa yang berani menjahili warung kita, Nak? Apa pengaruh benda tersebut sehingga warung kita akhirnya sepi? Ujar Mami bertanya ke Dani. Bismillah Bu, semoga cepat terungkap. Kau mau menggalinya sekarang, Kang? Apa tidak menunggu esok hari aja? Ini udah malam, Kang. Lagi pula sedang hujan deras. Aku khawatir terjadi apa-apa denganmu. Saran Atika, istrinya Dani. Kau tak perlu khawatir, Neng. Mbah Kiwi sudah memberikan obat penawarnya agar aku selamat. Kau harus percaya padaku, Neng, agar kita dapat berjualan dengan lancar lagi. Mbah Kiwi memberikan sebutir batu tasbih yang diambil dari tasbih Mbah Kiwi sendiri. Ia mengatakan kalau segala macam ilmu hitam pasti akan takut dengan Tuhan. Meski tasbih ini hanyalah sekedar batu, namun ia bisa dipakai untuk beribadah. Berbagai demit, ilmu hitam pasti takut dengan segala hal yang berhubungan dengan Tuhan. Asal kau mau yakin dan percaya, Nak. Dengan membawa benda tersebut, Dani percaya diri untuk segera membongkar benda yang ditanam di belakang warung milik ibunya. Ia penasaran benda apakah sehingga membuat warungnya sepi. Ia juga penasaran seberapa besarkah kekuatan benda tersebut. Tak menunggu waktu lama, Dani segera berjalan ke warungnya yang jaraknya kira-kira 30 menit dari rumahnya. Dia berjalan kaki. Saking marahnya, ia sampai melupakan sepeda motor yang biasa digunakannya. Kau tak mau pakai motor, Kang? Ah, Neng, aku harus segera ke sana. Motor hanya menghambatku. Ia berlari di tengah hujan deras pada malam itu. Di baunya sudah tertenteng sebuah cangkul yang penuh karat. Sepanjang jalan, Dani membaca doa yang diberikan oleh Mbah Kiwi. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Betapa kagetnya Dani melihat apa yang tertanam di belakang warung ibunya. Ternyata itu bukan benda, melainkan kepala manusia. Entah itu kepala siapa, namun Dani merasakan ada yang salah dengan dirinya setelah ia menyentuh kepala tersebut. Dani merasa seperti banyak yang berbisik di telinganya. Ia berteriak-teriak di tengah hujan yang deras. Tak ada siapapun yang mendengarnya. Bisikan-bisikan itu terus terasa di telinganya. Cangkul lehermu, cangkul sekarang juga. Cangkullah lehermu, cangkul sekarang juga. Diam kau setan alas,
Kok itu hantu jin, dedemit yang seharusnya tak mencampuri urusan manusia. Setelah beberapa lama ia berteriak. Dani teringat butiran batu tasbih pemberian Mbak Kiwi yang ada di saku bajunya. Sembari kalap dan merasa takut, ia dengan segera mengambil batu tersebut. Ia lemparkan batu tersebut tepat di kepala mayat yang terkubur di depan warung. Seketika hujan reda dan bisikan-bisikan itu menghilang. Dani ambruk pingsan setelah mengalami kejadian itu. Pagi telah menjelang. Dani terbangun dan kaget karena ia menemukan tubuhnya telah berbaring di rumahnya sendiri. Ia tak ingat apa yang terjadi semalam setelah ia pingsan. Kemana kepala itu? Bagaimana nasibnya? Nak, kau sudah bangun? Kemana kepala itu, Bu? Aku melihat kepala manusia terkubur di belakang warung. Polisi sudah mengevakuasinya, Nak. Mereka mengatakan beberapa hari ke depan kau akan dipanggil untuk memberikan kesaksian. Apakah kau akan ditangkap, Nak? Syukurlah, jangan khawatir, Bu. Aku akan mengatakan apa adanya. Semoga warung kita baik-baik aja, Bu. Setelah 3 hari, Mami tutup warung. Sebelum memasukkan dagangannya, lagi-lagi Mami dibuat kaget karena ada sepotong ayam yang Mami yakini sebagai ayam cemani berada di depan warungnya. Kali ini pikiran Mami sudah tidak bisa positif karena setaunya ayam cemani sudah identik dengan hal yang berbau mistis. Saat ingin mengunci pintu warungnya, seseorang menepuk pundak Mami. Wah, udah tutup, Bu. Baru saja ingin saya beli. Iya, Mas. Maaf, dari pagi nggak ada pembeli soalnya. Jadi saya mau pulang cepat aja. Mas tersebut terdiam sebelum melanjutkan ucapannya. Lah, Ibu emang buka? Tadi sore saya kesini warungnya tutup kok. Makanya malam ini kesini lagi untuk memastikan, Bu. Perkataan pembeli itu selalu terngiang di kepala Mami hingga ia sampai rumah. Pasalnya sudah banyak orang yang bilang begitu. Aneh sekali, mengapa dia bisa bilang warung tutup, padahal Mami seharian berjaga untuk mengusir lalat di warungnya. Sehari setelahnya, Mami tetap berdagang seperti biasa. Namun di perjalanan ia bertemu dengan pemasok kelapa di warungnya. Lagi-lagi Mami mendapat ucapan yang sama seperti semalam. Mi, kemana aja? Saya kira udah gak jualan lagi. 3 hari kemarin saya emang libur, tapi sebelumnya setiap hari saya jualan kok, Bud. Lah, Bu, terakhir itu saya lihat warung Ibu pas anterin kelapa. Tetapi 4 minggu ini terlihat tutup terus, Bu. Dari sana Mami mulai meyakini jika ada suatu hal yang tidak beres dengan warungnya. Dari penemuan barang di depan warung, menemukan kepala manusia, hingga ucapan pelanggan Mami yang selalu berkata jika warungnya tutup. Niat untuk berdagang pun ia urungkan dan lebih memilih ke rumah dan mengajak Dani serta istrinya untuk datang lagi ke Mbak Kiwi. Mbak Kiwi menyimak perkataan kami, memastikan. Kamu mau melihat langsung apa yang terjadi di warung kamu? Iya, Mbak, jawab Mami dengan mantap. Tiba-tiba Mbak Kiwi pun meletakkan telapak tangannya ke arah wajah Mami. Dari sana Mami bisa melihat, ternyata warungnya bukan hanya dijaga dia seorang diri, melainkan ada sosok makhluk gaib berbadan besar dan berbulu lebat serta air liur yang mengalir dari mulut secara terus-menerus. Itu yang menghalangi warung makan kamu. Mami yang awalnya tak percaya dengan hal-hal mistik, namun kali ini ia benar-benar mempercayainya. Tubuhnya sontak saja merinding. Kami melihat warungmu terkadang tutup, terkadang buka. Itu semua ulah makhluk itu yang sengaja menutup warungmu. Ternyata kepala manusia misterius yang tertanam di belakang warung Mami itu adalah tumbal pesugihan kiriman seseorang. Guna-guna tersebut akan membuat warung Mami tampak tak menarik. Bahkan beberapa orang akan melihatnya seperti sedang tutup. Mbak Kiwi pun berusaha untuk mengobati agar usaha warung ayam bakarnya Mami kembali berjalan lancar seperti sebelumnya. Tidak lupa, Mbak Kiwi juga memberikan air penawar yang digunakan untuk membersihkan seluruh area warung di gangguan tak nampak mata. Hingga saat ini, Mami masih tidak mengetahui siapa yang tega mengirim sosok menyeramkan itu ke warungnya. Namun Mami bersyukur usaha warung ayam bakarnya kembali pulih. Mami berharap orang yang melakukan perkara syirik seperti itu diberikan hidayah. Itulah
Kisah cerita warung ayam bakar mendadak sepi karena guna-guna. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dari awal aku cerita nyampe sekarang. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan pastinya panjang umur. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.